Seperti kita ketahui bahwa untuk memasang marmer tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa proses yang harus dilakukan sesuai SOP untuk mendapatkan hasil pemasangan yang maksimal terhadap material. Adapun proses kali ini lebih spesifik untuk pemasangan material putih. Untuk bahan yang sedang kami kerjakan adalah jenis material kristalin, yang dimana secara spesifikasi material ini mempunyai jenis batu yang berbahan dasar silika, mempunyai karakter kristal tembus cahaya sampai batas tertentu dan memiliki stabilitas yang tinggi. Tetapi kembali ke topik, kami akan membahas seputar bagaimana cara pengaplikasian material ini sehingga bisa menghasilkan pemasangan yang maksimal. Step pertama, plotting, planning, dan setting. Sebelum pemasangan, ada baiknya kita mendapatkan gambar kerja dan rencana untuk dijadikan acuan terhadap tim aplikator dalam pemasangan. Gambar yang telah kami terima dari tim arsitek, desain interior, maupun kontraktor akan kami lakukan proses plotting di mana ukuran real lapangan atau proyek akan disesuaikan dengan ukuran material. Seperti kita ketahui bahwa marmer memiliki ukuran yang terkadang tidak rata, tidak simetris, bahkan memiliki corak alam yang sering kita sebut dengan fosil, waterline, spot alam, sampai dengan retak yang disebabkan oleh karakter batu marmer tersebut. Dan memang ini tidak bisa dihindari, dikarenakan memang berasal dari alam, bukan material buatan. Dan disitulah letak keindahan dan seni dari material tersebut. Selain itu, jika material bertipe book match, maka kita akan setting terlebih dahulu dengan tim arsitek, kontraktor, dan desain interior, guna mendapatkan perpaduan material yang baik dan hasil yang maksimal. Setelah tercapainya kesepakatan mengenai plotting dan approval dari para desainer, maka langkah berikutnya kami akan melakukan setting pemasangan dengan menentukan start titik pemasangan dengan memastikan lantai telah terskrit dan terwaterproofing dengan sempurna oleh pihak kontraktor. Selanjutnya kami akan melakukan penentuan titik tengah atau dari badan ruangan yang sering disebut dengan as tengah atau as badan. Setelah ditentukan untuk start point, maka kami akan melakukan tahap terakhir pada step pertama dengan cara penentuan leveling dari ketebalan pemasangan, yang dimana dengan standar ketebalan adukan pasir dan semen plus dengan marmer dengan ketebalan 5 cm, atau jika menggunakan perekat marmer, maka ketebalan keseluruhan yang ada di kisaran 3 cm. Selanjutnya kami akan melakukan tahap pembenangan, supaya pada saat pemasangan material akan didapatkan hasil pemasangan yang simetris antara satu material dengan material yang lainnya. Step kedua, persiapan material dan pemasangan. Setelah tahap pertama sudah siap, maka kami akan melakukan persiapan material yang akan diaplikasikan. Pertama, kami akan memotong siku material sesuai dengan ukuran yang diperoleh dari hasil plotting dan setting. Selanjutnya, kami akan memberikan proteksi berupa coating terhadap material tersebut di semua sisi. Serta kami akan memberikan lapisan perekat khusus untuk marmer yang berfungsi untuk membuat marmer akan terekat sempurna dengan adukan campuran pasir dan semen. Khusus untuk material putih berjenis kristalin, kami menganjurkan pasir
semen, dan perekat putih. Guna memaksimalkan warna putih dasaran dari material tersebut. Langkah terakhir dalam langkah kedua adalah pemasangan material yang sudah disiapkan. Penggunaan pasir dan semen, kami memiliki perbandingan rasio campuran 3:1, yaitu 3 sak pasir dengan 1 sak semen. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada saat pemasangan, dipastikan untuk nut sambungan harus dibersihkan guna menjadi celah untuk pengeringan dan pembuangan udara pada saat pemasangan. Pembuangan udara akan dilakukan menggunakan palu karet. Setelah semua tahap telah dilakukan, maka marmer akan dibiarkan minimal 10 hari untuk supaya kering maksimal sebelum proses selanjutnya dilaksanakan. Selama waktu pengeringan, kami akan proteksi permukaan dengan karton cover atau terpal, tergantung dari medan yang ada. Step ketiga, nut dan polishing. Setelah tahap kedua selesai, selanjutnya kami akan melakukan penutupan nut. Sebelum penutupan nut dilakukan, kami akan mengecek tahap 2 yang berupa pengetukan material guna untuk memastikan material sudah kering dan ada udara yang terperangkap dalam material, yang dimana jika masih ada material yang memiliki udara di dalam, akan beresiko untuk retak dikarenakan satu dan lain hal dalam penggunaan. Berikutnya, kami akan melakukan proses nut menggunakan resin yang akan diberikan warna yang selaras dengan warna dasar dari material terpasang. Setelah semua proses pengisian nut telah dilakukan, kami akan menunggu kering nut dalam waktu 2-3 hari untuk memaksimalkan pada saat proses terakhir, yaitu proses polishing. Kami meminta agar kondisi proyek untuk bagian yang akan dipolis harus sesteril mungkin, dikarenakan akan sangat rentan terkena noda apapun itu bentuknya. Sebelum proses polis, kami akan melakukan polis dasar, yaitu polis kupas dengan menggunakan alat khusus, yaitu grinding mesin, guna untuk meratakan permukaan marmer agar supaya rata satu dengan yang lainnya. Setelah selesai proses perataan, langkah selanjutnya kami akan polis dengan polis mesin dengan mata pad atau umumnya bisa disebut seperti amplas dari nilai terendah 50 sampai dengan 2000 atau 3000. Setelah semua proses telah diaplikasikan, langkah terakhir adalah dengan pemberian cairan atau bubuk kristalisasi guna untuk memberikan kilap pada material serta memproteksi permukaan dan mengisi lubang-lubang mikro pada marmer. Kami akan proteksi akhir sebelum masuk furniture dan melakukan serah terima pekerjaan. Disclaimer: dalam pekerjaan proyek, kami tidak dapat menghindari force major atau bencana alam seperti longsor, gempa, banjir, dan kebakaran, serta kesalahan yang bersifat kesalahan dalam struktur seperti bocor pipa air, penurunan level struktur, dan lain-lain. Dan kesalahan aplikasi yang lainnya seperti defek atau noda yang disebabkan dari kompon plafon, pelitur kayu, cairan freon AC, luka gesekan dari steger, atau barang-barang lain dan lain-lain. Kami akan memberikan charge di luar dari kesalahan dari bidang kami. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih atas perhatiannya.